Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam ini malam spesial bersama Iwan Kurniawan 1410 Channel, yang mana alhamdulillah ya mungkin kodrat iradat Allah kudu malam ini kapake sareng Kang Haji Jenal. Haji Jenal Jansel teknisi Bogoraya yang alhamdulillah pulang pergi menjalankan ibadah haji selamat, sehat, mudah-mudahan mabrur. Dan jangan lupa nanti terakhir kita minta doa untuk rekan-rekan semua supaya kita pun bisa berangkat ke tanah suci. Ya mungkin malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama, sekarang jangan Mang Jenal manggilnya, udah sah jadi Haji Jenal. Kayak yang lucu-lucu aja Pak Haji ya ceritanya lama tuh. Kebetulan kan Kang Haji buka bersama istri ya. Nanti kan ya siapa tahu kita juga dinasibkan berangkat ke tanah suci sama istri ya, supaya ada bonus mana gitu kan, kita di Curi-curi waktu. Curi-curi waktunya Curi-curi waktu. seperti apa gitu. Silakan Pak Haji. enak sama istri ya, enak sama istri sih, tapi ada yang gak enaknya. Ibadah leluasa sendiri, cuma kalau sama istri lebih enaknya tuh gimana ya, ibadah ya, bisa piket ibadah juga. Bahasa piket dari jamaah haji beda lagi, piketnya kamar berdua. Jadi kawan-kawan ada bahasa istimewa. Jadi ketika kita beribadah haji bersama istri, jadi bahasa di sana itu untuk mencuri waktu. Kita harus koordinasi dulu dengan jamaah yang lain karena ada mungkin aplus gitu ya. Ya, jadwal piket. Nah disebutnya jadwal amal barokah. Ya mungkin terserah ya untuk kesepakatan maka mau suitan mau gambreng gitu mah terserah itu mah, intinya saling pengertiannya ada, dan bahasanya pun bahasanya piket, jadwal piket. Seperti apa itu untuk mencuri waktu? Contohnya Waktu sholat biasanya waktu ngambil curi waktu tuh zuhur, panjang waktunya. Jadi jam 11 teman-teman yang sekamar tuh 4 kan ya, biasanya 4, kebanyakan 4, ada yang 2 tuh lebih enak. Rollingnya cepet. Kalau yang 4 nunggu 3 hari. Jadi seminggu 2 kali kali jatahnya. Seminggu jadwal piket untuk jamaah haji yang berpasangan itu jadwal piketnya seminggu 2 kali. Gimana? Sanggup? Udah main, kasur harus rapi. Ada pertanyaan nih, kalau seandainya mohon maaf ya, kalau seandainya rembes nih, apa memang harus diganti spraynya atau gimana? Spray biasa, ada housekeeping. Housekeeping ya bahasanya ya. Housekeeping cleaning service. Bilang aja minta ganti spray, cukup kasih 5 real. 5 real Ya. berarti 20.000. Enggak sih, enggak ngasih juga nggak apa-apa, cuma kasihan lah. ya itu mah. Sampingan housekeeping, rokok sebungkus. Kalau rokok sebungkus mahal. Berapa Pak? 150.000. Itu merokok merek apa? Samsung Kecil, Sampurna Mil 150, ini Masya 150, Allah. Surya 16 120. Jadi untuk rokok Samsung Refill di Mekah itu harganya 120.000. Kalau di rupiah ya 150. 150. Surya 16 120. Rokok resmi nggak enak, rokok Indonesia yang enak. Kalau ngasih rokok tuh sayang, Iya. buang 5 real.
untuk keadaan kondisi di Mekah sama di Madinah itu enakan di Mekah apa enakan di Madinah? Kalau posisi enaknya sih di Madinah ya. Madinah buat ibadah tuh deket, jarak ke Masjid Nabawi deket. Kalau di Haram lumayan. Saya paling deket di Makbah Jin ya. Makbah Jin itu satu kilo setengah Masjidil Haram, tapi ada kendaraan di sholawat, cuma agak ribet juga. Nggak bisa jauh-jauh waktu ke Masjidil Haram, jam sholat. Kalau untuk rangkaian ibadah haji yang paling menyenangkan itu rangkaiannya ibadah yang mana? Yang wajib hajinya itu? Wajib haji kan wukuf ya, wukuf di Arafah. Orang diam di Arafah pas waktu hajian, ngumpulin siang dan malam tuh paling asar, maghrib lewat dikit aja udah jadi haji kan. Cuma satu itu wukuf di Arafah haji, cuma akan ada kewajiban-kewajiban. Yang paling mengesankan tuh dari Mina ke Jamarot, 4 lempar jumroh, jaraknya tuh lumayan keren, Bikin kaki pokoknya pegalnya mantap. Tapi ajaibnya pegal di Mekah cukup istirahat 2 jam 3 jam sembuh lagi. Masya Allah. Jalan lagi 13 kilo sehari paling dikit. Jadi intinya ibadah yang paling enak wukuf. Mabit yang ini wukuf kita nggak banyak ini ya, nggak banyak ngobrol. Wukuf kan sayang nih, cuma waktunya dikit, baca Quran, mengingat dosa-dosa kita di air. Oke, sekarang berbicara masalah dosa perdosaan nih. Kita sebagai teknisi handphone, kejadian aneh apa yang katanya kan ya, yang katanya setiap dosa kita selalu dibayar kontan di tanah haram. Itu yang nggak kepikiran sama kita ya. Kalau kita nggak ingat sama dosa-dosa pasti diingetin kan di sana. Kalau alhamdulillah saya nggak kejadian apa-apa, cuma orderan banyak di sana. Orderan banyak di sana. Sayangnya nggak bawa ekobeng. Cukup dijemur aja udah sembuh. Panasnya lumayan kayak di blower. Kira-kira berapa Celcius ya? Lumayan lah. Maksudnya kena air apa gimana tadi? Kena air, simpan aja, dibukanya pakai apa ya, pisau. Saya jemur aja dia. Pasang lagi. Oke, ada cerita menarik kawan-kawan teknisi handphone ya intinya. Haji Jenal ini karena memang cara kerjanya baik, pelayanan baik, ke konsumen tidak terlalu neko-neko, ya intinya pelayanan baik. Alhamdulillah sampai ke tanah suci pun banyak orderan. Masya Allah, dalam artian orderan apa? Ada handphone jemaah haji yang tiba-tiba mati, atau handphone jemaah haji yang kena air dengan modal pisau karena nggak bawa obeng ya, karena kita nggak tahu bakal ada job di sana gitu. Blowernya cukup panasin aja di. Blower kalau di Mekah cukup digarang di kanon poe, dipanasin di matahari. Cuci baju aja 5 menit garing. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Emen, Hadir. Yang paling mengharukan ibadah di tanah suci, jarah di makom kangjeng di Raudhah. Pikiran kita tuh nggak ada kemana-mana. Ingatnya badan kita sama makom kangjeng. Teman kita, yang samping kita tuh nggak ada, kayak yang nggak kenal aja, kayak nggak ada aja. Ini intinya tuh fokus aja ke makom, kosong pikiran. Bahasa Sunda nama naonnya? Nggak sesuai plong pikiran teh udah sasaha.
laki biasanya kan kalau nangis tuh doa juga paling keluar air mata dikit ya, besar lagi. Di makom kanjeng nggak ada kata gitu, nangis kayak anak kecil. Dosa-dosa. Hampir semua jemaah malu pengen jadi umatnya, cuma ingat mah dosa bisa apa bisa di Indonesia di mana ya, ya udah sunat rasulnya. Yang pikiran kosong tuh di Lombok, di apa, di Masjidil Haram paling pas Hijir Ismail kosong, di pintu Ka'bah udah pikiran kosong aja, ingatnya doa sama dosa-dosa kita minta ampun ke kuasa. Untuk di Masjidil Haram di depan pintu Ka'bah ataupun di Hijr Ismail ataupun di Madinah ya pas Tajam yang ini mah paling susah ke apa, Hajar Aswad ya, Hajar Aswad saya nggak maksain. Mutajam saya emang suruh guru maksain ke Mutajam sambil maksain aja. Lawannya kan orang-orang gede, yang hitam. Makanya supaya bisa main ke depan enaknya tuh jangan main body, main pinculan, kait. Tentu pernah cuman dengan kayak gubuk Kait di rumah itu sih pikiran banyak. Kan jawab pintu pun nggak desek. Main body, orang kan pakai kan pakai DC. Kait besok pun harus gitu. Kan kurang kan dorong kan, iya. Kait kurang mundur. ya, Harus. jadi kawan-kawan ketika berarti itu berlaku untuk mencium Hajar Aswad pun bisa diterapkan metode itu ya. Cuma saya sama orang tua jangan terlalu maksain saya istilah dari jarak jauh. Kalau ke Mutajam saya maksain karena disuruh guru saya doa yang apa, tempat-tempat doa yang jaga samping Jangan sampai dilewatkan lah intinya. cuma yang ini apa, doa sunat yang ini yang maksainnya. Saya kalau ngambil umroh lagi ihram megang apa, megang Ka'bah, ya Ka'bah tuh wanginya banget. Kalau umroh kan nggak boleh ada wangi-wangian ya. Nempel aja ke Ka'bah, tahu kita. Nah wanginya tuh minyak mahal ya, lama dong kalau tangan Ka'bah tuh wanginya lama loh. Batal kalau itu umrohnya, terus balikan deh. Dicuci deh berarti tangan ongnya. Kalau kena dam, terbalikan sih kena dam. Nah, batalkan kaci, itu dam we. Kecuali udah beres ya. Kalau udah sa'i, udah tahalul, beres bisa ketemu aja. Bebas kita pakai wangian. Syarat-syarat umroh kan kalau dilanggar tuh ada dam ya, dam paling rendah tuh fidyah, paling tinggi tuh potong kambing, potong unta, ada potong unta. Untuk keberangkatan ke tanah suci mungkin baru pertama kali ya naik pesawat. Naik pesawat Naik baru pertama kali dibawa jauh 9 jam. 9 jam, masya Allah. Dengan cuaca yang tidak baik-baik saja. Pas berangkat kita Madinah, landing di turun di Madinah, cuaca nggak jelek, turun langsung kayak naik apa ya, ontang-anting, apa ya, apa ontang-anting ya, Kembang ambing. teh ajib katanya, turun naik sama turun aja kerasa itu. Untuk di pesawat ya Pak Hadi Jena, jarak 9 jam itu bisa tidur nggak di pesawat itu? Boro-boro bisa tidur. Ingat baru pertama ya, pas berangkat kan baru pertama nggak bisa tidur, takutnya tuh pikirannya tuh gimana kalau tahu.
baca doa aja terus haji Quran. Makanya masuk tuh diusahain punya wudhu. Soalnya kan di atas air terbatas ya, nggak boleh wudhu pakai air. Kalau bisa pakai apa? Tanah. Saya sih bawa tanah bawa buat tanah. Tayamum. Kenapa nggak di pesawat aja Pak tayamumnya Pak? Suruh orang tua kan suruh bawa ya, Abdul aja pakai tanah bawa dari rumah di pesawat. Soalnya sekali pakai nggak boleh ke situ lagi kata orang tua, harus di yang lain itu kalau air udah dipakai sama ya terus pindah lagi. Banyak kan orang ini lagi kena lagi tempat yang itu sama kata orang tua ya, kata orang tua nggak tahu ya. Saya kan pengajiannya belum paham ya. Kita berangkat tuh nanya-nanya dulu ke orang tua, ke yang tahun guru-guru ngaji. Nah, apalagi sih bawa tanah aja buat secukupnya, buat tayamum. Tinggal nunggu sekarang aja. Cuma bisa itu cuma katanya kata guru saya nggak boleh kalau udah pertama kena gini udah nggak usah kena lagi ke situ, ambil yang lain dan ribet juga. Setelah rangkaian ibadah haji selesai, kan maklum orang Indonesia ini haji jenal, otomatis dong pada berburu oleh-oleh ini buat pulang kampung. Oleh-oleh tapi pokoknya tiap pulang dari masjid pasti kita beli oleh-oleh di dikit kan banyak ya. Cuma harganya lumayan sebenarnya. Kawan-kawan, untuk harga di Mekah Itu lumayan. Kalau istimewa. gorengan aja, gorengan kalau pagi ya ada gorengan orang Sukabumi, Cianjur yang jualan di jalan 20.000 untuk gorengan 5 real ya, 5 real tuh 20.000 di orang Indonesia. Gorengan, tahu atau tempe atau bala-bala Di sedikit 5 real. itu kalau di kita kan 5.000 dapat 3 atau 4. Di Mekah 20.000 dapat 3. Nah, 5 real pokoknya. 5 real. Pokoknya Cukup 7 real. Sini goceng. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan setelah ya, jadi ngakalinnya jemaah haji Indonesia itu untuk membawa oleh-oleh itu mungkin setelah pulang dari masjid belanja sedikit. Tapi ada hikmahnya kalau belanja sering makan di Mekah ya. Beli nasi kapsa kan 20 real. 20 real tuh 80.000. Pulang ke Indonesia ngajak istri makan di tempat mahal tuh nggak sayang lagi, soalnya udah ngerasain harga mahal di Mekah. Itu satu piring 80.000. Apa untuk 2 orang itu enggak? Porsi Arab, kalau porsi Arab seorang ya. Kalau orang Indonesia orang biasanya berdua ya. Kalau kapsah ya, kalau masakan Sunda 20 real cuma buat 1 orang. Iya, iya. Jadi porsi Sunda gitu intinya. Bukannya porsi Sunda sama boboknya Pak? Cara beda deh. Iya, beda lagi. Menyesuaikan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi intinya kita minta doanya ya ke Bapak Haji Jenal yang rangkaian ibadah haji telah selesai. Kita minta doanya supaya rekan-rekan termasuk saya juga bisa berangkat ke Tanah Suci dengan niat ibadah haji. Diusahakan rekan-rekan walaupun nggak ada larangan ya, kita berangkat umroh nggak ada larangan, minimal kita sudah ada taken kontrak dengan pihak travel ya, atau yang ngurus jemaah haji. Kita sudah daftar haji dulu. Daftar haji. Nah, Sekarang kabupaten dengar 24 tahun. Tapi kalau nggak keumuran kita udah cepat kewajiban. Dan nggak rugi lagi anak yang menjadi haji itu. Turun ke anak.
pesan Bang Haji Jenal, ketika kita sekarang sudah daftar haji, misal seperti saya umur sudah 45 tahun ya, untuk tunggunya 24. jarak tunggu di Kabupaten Bogor itu selama 24 tahun. Adapun memang ketika saya sudah daftar haji dan memang jatah usia saya tidak sampai dengan jarak tunggu 24 tahun, secara otomatis Jatahnya minta waris. secara otomatis jatah kita akan turun ke ahli waris, dan kita pun sebagai ahli warisnya insya Allah sudah jadi haji dengan niat kita sudah menandai bangku, dengan kita sudah mencicil ya, ini dalam artian itu sudah intinya sudah ada catatan lah dari Kewajiban. Iya. Nah, kira-kira pesan-pesannya begitu kawan-kawan semua. Jadi intinya yang memang dananya cukup silahkan untuk daftar haji dari sekarang mumpung masih muda, karena jarak tunggu Kabupaten Bogor itu lumayan lama ya, 24 tahun. Adapun untuk alternatif lain ada yang haji backpacker ya, Pak Jenal, Pak Haji ya, disebutnya kalau bahasa kita haji backpacker ya. Jalan-jalan. Itu minimalnya 150 juta ya, minimal 150 juta. Itu bisa dalam artian mau tahun besok kita ada rezeki bisa langsung berangkat ya, bisa langsung. Tapi yang Puroda juga ada mahal. Itu tamu raja. Lebih enak 300. Puroda Puroda. ada Bintang 5. Hotelnya bintang 5. untuk haji Puroda disebutnya ya. Untuk haji Puroda itu lebih eksekutif, lebih mungkin VIP mungkin ya. Tamu raja bebasnya tamu raja. Puroda tuh bahasa Arab ya. Puroda. Tamu undangan. Tamu undangan. Tamu raja. Biayanya berapa Pak Haji? Dimana ininya travel ya, itu kan pihak travel yang ada 300, ada yang 250. Yang biasanya 300, kemarin 3,5 juga ada saudara yang di daerah Bakung ya. Bakung 350 bareng sama Anies Baswedan. Hotel bintang 5. Oke, untuk kawan-kawan yang memang rezekinya banyak, bisa haji Puroda bintang 5 350 juta. Wukufnya juga enak Masya Allah. di Arafah tempatnya. Jangan sayang-sayang untuk ibadah. Jangan tunda-tunda kalau rezekinya ada. Kita nggak tahu umur kita kapan selesai. Oke, Pak Haji, minta doanya buat terutama buat saya, buat Bapak Emen dan rekan-rekan semua. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa Amin. kitabika wa fa'ani Amin, ya Allah. bika tanasna bika nabika Muhammadin sallallahu alaihi Amin ya Allah ya wasallam. Allah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ridha. Amin ya Allah. Allahumma barik Amin ya Allah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Mugi Gusti ampura ka dosa-dosa. Amin ya Para Allah. dosa saudara-saudari kami, Amin ya Allah. Amin ya Mugi Gusti mencap abdi sadaya kami Amin ya Allah. biasa jarak Amin ya Allah. biasa jarak ke Masjidil Haram. Amin ya Allah. Biasa menghadiri kebaikan Amin ya Allah. khususnya ka abdi sareng sadayana. Amin ya Allah. Sing biasa sing dipaparinan rezeki Amin anu seueur kangge ibadah ka Gusti. Mugi Gusti ampura dosa-dosa urang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Subhanaka Allah. rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin ya salamun Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah